Halo kawan, salam sukses, salam bahagia. Halo Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tugas terkait demonstrasi kontekstual dalam modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu berfokus pada membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, nah kalau kita berbicara mengenai visi guru penggerak, maka erat kaitannya dengan pendekatan yang dikatakan sebagai pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi melalui penemuan-penemuan dan penghormatan terhadap hal-hal yang telah berhasil atau berfungsi dengan baik. Jika pendekatan tradisional biasanya berfokus pada masalah dan kekurangan, pendekatan ini fokus pada tujuannya untuk memperkuat aspek-aspek positif yang sudah ada, seperti keunggulan, keberhasilan, dan sumber daya yang sudah ada, serta mendorong perubahan yang berarti. Inquiry apresiatif ini berbeda dari pendekatan yang tadi saya katakan pendekatan tradisional yang memang fokus pada masalah dan kekurangan yang ada, namun pendekatan ini fokus pada penekanan pada pencarian dan pemahaman terhadap apa yang bekerja dengan baik dan mengapa hal itu berhasil serta bagaimana hal-hal yang baik itu dapat diperluas atau ditingkatkan. Nah, setidaknya dalam inklusi apresiatif ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita harus mengidentifikasi momen-momen sukses yang telah dilakukan, hal-hal yang baik yang telah dilakukan, keunggulan kita apa dan sumber daya apa. Lalu setelah kita identifikasi, kita terapkan menggunakan refleksi kolaboratif. Lalu kita juga wajib menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman positif serta pada akhirnya itu menghasilkan rekomendasi perbaikan. Nah, untuk visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif, maka ada model manajemen yang diterapkan dalam mewujudkannya, yaitu adalah model manajemen perubahan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu sebenarnya akronim dari B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, serta yang terakhir adalah A atau eksekusi. Mari kita coba bahas sedikit demi sedikit secara satu persatu. Buat pertanyaan utama dalam model manajemen perubahan Bagja, maksudnya membuat pertanyaan utama adalah bahwa dalam step yang pertama ini kita wajib mempertanyakan, kita wajib membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menentukan arah penelusuran kita, arah penyelidikan kita terkait kekuatan dan potensi yang telah miliki. Selanjutnya, kita harus ambil pelajaran pada step yang kedua. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk menemukan kenali kekuatan, aset, atau pengalaman positif serta memandu bagaimana pengalaman positif ya dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, step yang ketiga adalah G. G itu adalah gali mimpi. Dalam step ini, gali mimpi merupakan narasi kolektif tentang keadaan ideal. Kalau atau jika prakasa perubahan telah terwujud, serta gambaran masa depan yang membumi. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Setelah kita membuat pertanyaan, lalu kita ambil pelajaran, setelah kita juga menggali mimpi, maka step berikutnya adalah jabarkan rencana. Jabarkan rencana itu dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret apa yang dilakukan, setelah langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, yang nanti akan membantu keseluruhan proses pencapaian kita. Selanjutnya, setelah kita menjabarkan rencana, maka hal yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi ini menentukan siapa yang akan mengambil peran dalam pengambilan keputusan serta yang dapat membantu transformasi rencana-rencana kita akan menjadi nyata begitu. Nah, dalam manajemen perubahan Bagja, saya mencoba untuk merumuskan sebuah visi saya sebagai guru berdasarkan pemikiran yang telah mendalam, maka terbentuklah sebuah visi yang pada akhirnya akan menjadi arah saya sebagai guru, yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, unggul, dan memiliki daya saing global. Visi ini saya coba buat dengan kalimat yang sesimpel mungkin, namun bisa memberikan arti yang mendalam, makna, dan apa membuat orang lain yang membacanya bisa ikut juga tergerak begitu. Nah, dari visi ini kita coba terjemahkan menjadi prakarsa perubahan yang akan coba kita rumuskan dalam mewujudkan visi itu. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis karakter. Nah, dari prakarsa perubahan ini coba kita tuangkan dalam tahapan Bagja. Nah, prakarsa perubahan ini ketika kita tuangkan dalam tahapan Bagja,
yaitu step yang pertama membuat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan ini seperti yang disampaikan tadi di awal, muncul sebuah pertanyaan yang utama, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk dapat mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis karakter. Pertanyaan utama ini tentu akan memunculkan beberapa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawabnya. Pertama, berarti untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, maka pertama kita harus menggali pemahaman mendalam tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri dengan meneliti aspek-aspek yang penting dari profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, pendidikan global, bernalar kritis, dan seterusnya. Lalu kita lakukan analisis kebutuhan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam pembentukan siswa yang berkarakter. Yang ketiga adalah menerapkan program pengembangan karakter yang mempromosikan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah menggandeng stakeholder sekolah seperti pengurus OSIS, kepala sekolah, dan guru lainnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya adalah step yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, pada tahapan ini kita mempertanyakan atau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah melakukannya. Siapa saja guru di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran atau kegiatan yang berhasil mewujudkan siswa yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan atau langkah apa saja yang telah guru tersebut lakukan. Hal apa saja yang ditemui dan dapat dipelajari dari siswa-siswa yang ternyata telah menunjukkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir, yang kita perlu ambil pelajaran adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan siswa yang berkarakter. Nah, maka muncullah tindakan-tindakan sesuai dengan pertanyaan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Pertama, melakukan penelitian dan observasi untuk mengidentifikasi guru-guru di sekolah, baik di internal maupun di luar yang telah berhasil dalam membentuk siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu kita teliti kegiatan pembelajarannya seperti apa. Lalu kegiatan lain yang telah dilakukan oleh guru-guru tersebut seperti apa. Lalu kita analisis juga strateginya, metodenya, atau pendekatannya yang digunakan oleh guru-guru tersebut dalam membentuk karakter siswa. Yang keempat, melakukan wawancara atau observasi terhadap siswa-siswa yang telah menunjukkan karakter. Sampai yang kelima, tindakan yang bisa kita lakukan adalah melakukan refleksi pribadi untuk mengidentifikasi keterampilan yang telah dimiliki dan membantu dalam mewujudkan siswa yang berkarakter. Setelah kita mengambil pelajaran, maka step yang ketiga adalah gali mimpi. Nah, dalam menggali mimpi ini akan disampaikan sebuah narasi kolektif bagaimana prakarsa perubahan itu terwujud, lalu bagaimana gambaran masa depan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat saya apresiasi dari siswa-siswa yang telah menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana siswa-siswa yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu apa kekuatan dan potensi yang saya temukan pada siswa-siswa yang telah menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi mereka dengan sesama? Dan terakhir, apa langkah konkret yang dapat saya ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perwujudan siswa yang berkarakter? Dari beberapa pertanyaan tersebut, maka ada beberapa daftar tindakan yang perlu kita lakukan. Pertama adalah mengamati dan mencatat contoh-contoh konkret dari siswa yang telah menunjukkan kepemimpinan positif serta mengamalkan nilai-nilai sesuai profil pelajar Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kita identifikasi kontribusi positif dari siswa-siswa yang telah menunjukkan karakter kuat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan potensi pada siswa-siswa yang menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut dalam interaksi mereka dengan sesama. Yang keempat, tentu kita harus menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter seperti pelatihan kepemimpinan, proyek sosial, atau program pembinaan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu mari kita jabarkan rencana kita. Pertama, untuk menjabarkan rencana, apa langkah yang paling sederhana? Langkah pertama apa yang perlu kita lakukan? Lalu waktunya seperti apa yang perlu kita rencanakan untuk mencapai tujuan kita? Tindakan, kegiatan, aktivitas apa yang bisa mendukung usaha untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? Sampai bagaimana mengukur kemajuan dari segala hal yang telah kita lakukan dalam usaha mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, maka tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kita pahami
profil pelajar Pancasila, dan evaluasi bagaimana karakter siswa saat ini sesuai dengan profil tersebut. Kita identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam pembentukan karakter siswa. Lalu kita buat jadwal, rencanakan kegiatan dalam kaitannya dalam pembentukan karakter siswa. Kita adakan kegiatan pembinaan karakter seperti pelatihan, diskusi-diskusi nilai-nilai profil pelajaran Pancasila, sampai kita adakan sesi evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan karakter siswa serta melakukan refleksi bersama siswa. Terakhir, setelah kita menjabarkan semua rencananya, mari kita atur eksekusi dalam tahapan bagja. Namun yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Siapa yang akan membantu saya ketika saya mengalami kesulitan dalam dalam usaha mewujudkan rencana ini. Lalu peran apa saja sih yang dibutuhkan dalam mewujudkan rencana ini, dan siapa orang-orang yang mengisi peran tersebut. Nah, yang dilakukan adalah pertama, kita libatkan siswa sebagai subjek utama kita dalam pembentukan profil karakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Lalu kita libatkan rekan guru lain, staf sekolah, orang tua siswa, semua elemen dalam mendukung implementasi program pembentukan karakter. Ketiga, kita cari dukungan dari kepala sekolah, manajemen sekolah, atau eh, sivitas yang lain untuk mendapatkan sumber daya dan kebijakan yang mendukung program pembentukan karakter. Terakhir, kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul. Demikian tahapan bagja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana saya mewujudkan visi penggerak dengan prakarsa perubahan yang telah kita tentukan bersama. Semoga tahapan-tahapan dalam bagja ini bisa kita realisasikan bersama dan bisa membantu, mendukung, dan mengarahkan kita dalam mewujudkan visi penggerak. Terima kasih. Tetap bergerak, tetap tergerak, dan tetap menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri, saya Tri Adi Dharma Putra dari SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pandeglang.